Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada di akhir pekan lagi. Dan bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus selalu baru setiap pagi dalam. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, dan Engkau selamanya baik bagi kami. Penyertaan-Mu yang sempurna yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, kami angkat hati kami, kami angkat suara kami. Dalam Engkau bertahta di atas pujian kami, di atas penyembahan kami. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali katakan satu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Tuhan dan hatiku, kepada kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kepada kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, merasakan
kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku kepada kekudusan-Mu. Saat ku sembah puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku kepada kekudusan-Mu. Saat ku sembah puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Tinggikan nama-Mu.
Engkau sangat baik, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang lain hanya Kau. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Selamanya Allah yang baik. Sebab Engkau tak pernah berubah sekarang sampai selamanya. Engkau Allah yang kekal. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur sebab Kau setia. Kau tak pernah ingkar janji. Kau yang selalu tepati semua janji-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
Kami tinggikan Engkau, sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau terus percaya hanya kepada-Mu, mengandalkan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, ya, tak pernah Dia mengecewakan, ya. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
yang selalu setia, memenuhi keperluanku, ya, tak pernah ada mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ayo percaya bahwa Tuhan yang setia, dan kami mau tetap percaya selamanya kepada-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau tak pernah gagal, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu, dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Dan kami mau taat melakukan firman-Mu, sehingga kami menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Aheng. Oke, Pak Heri, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Dan salam sehat bagi kita semua pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama sharing firman Tuhan, yaitu di 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 43. Dengan perikop perjanjian antara Daud dan Yonatan. Sebelumnya saya bacakan tuh Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama perhatikan. Ayat 1. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat, apakah kesalahanku, dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Ayat 4. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, ku tahu besok bulan baru
maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepada aku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Ayat 8. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Ayat 11. Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarga keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. 14. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang daripada musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ayat 18. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Ayat 20. Maka aku akan memanahkan 3 panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Ayat 22. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Ayat 23, tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau sesungguhnya, engkau ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru itu tiba, duduklah raja pada meja makan. Ayat 25, raja duduk di tempat seperti biasa, dekat dinding
Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Ayat 26. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu. Sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Ayat 27. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Sebab itu, engkau mengasihi aku. Berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Ayat 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Ayat 32. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa. Sebab ia bersusah hati karena Daud. Sebab ayahnya telah menghina Daud. Ayat 35. Pada waktu pagi, keluarga Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanakan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ayat 37. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan itu dari belakang budak itu. Katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Ayat 39. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Ayat 41. Maka pulanglah budak itu. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Sesudah itu, bangunlah Daud dan pergi. Dan Yonatan pun pulang ke kota. Amin. Terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini itu kisah tentang Yonatan dan Daud merupakan kisah klasik persahabatan. Persahabatan itu dimulai sejak Daud mengalahkan Goliat, yaitu di Samuel 17 ayat 50 dan 51. Persahabatan itu tulus karena Yonatan tidak melihat atau memandang Daud sebagai ancaman atau saingannya untuk menduduki
takhta Israel. Persahabatan tanpa pamrih itu terus dipertahankan bahkan sampai Saul menentangnya. Persahabatan Yonatan dengan Daud bisa kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, persahabatan yang didasarkan pada kebenaran. Walau tidak disebutkan bagaimana Yonatan memahami Daud, apakah ia dapat mengenali Daud sebagai seorang urapan Allah. Namun Yonatan tahu bahwa Daud tidak bersalah kepada Saul ayahnya, yaitu di Samuel 19 ayat 4-5. Maka walaupun Saul hendak membunuh Daud, Yonatan tidak bisa memenuhi kehendak ayahnya, karena hal tersebut bertentangan dengan kebenaran. Ayat yang kedua, kasih setia melandasi persahabatan Yonatan dan Daud, yaitu di 1 Samuel 20 ayat 12-17. Itulah sebabnya Yonatan berjanji akan meluputkan Daud dari tangan keras Saul, ayahnya. Pada saat yang sama, Yonatan pun sangat mengharapkan Daud tidak melupakan perjanjian yang pernah mereka ikat. Apabila suatu waktu kala Daud selamat dan keluarga Saul binasa, sepertinya yang terdapat di ayat 15, mengindikasikan bahwa Yonatan dari bila sesuatu waktu kelak Daud akan menjadi seorang yang paling berkuasa di Israel. Hal ketiga, persahabatan Yonatan dengan Daud merupakan persahabatan yang tanpa pamrih ataupun hitung-hitungan untung maupun rugi. Seorang sahabat mereka berkorban, maka memberikan nyawanya bagi sahabatnya, yaitu di Yohanes 15 ayat 13. Oleh karena itu, Yonatan berani pasang badan untuk membela Daud dan hampir-hampir binasa oleh tombak Saul, yaitu Samuel 20 ayat 33. Dan kelak Daud pun menunjukkan seorang sahabat yang sejati kepada Yonatan. Di manakah persahabatan seperti itu bisa kita temukan pada masa sekarang? Siapakah yang bisa menjadi sahabat yang sejati? Mungkin pernyataannya perlu kita ubah. Siapakah kita dibentuk Tuhan menjadi seorang sahabat seperti Yonatan atau Daud? Sebenarnya Kristus telah mengorbankan nyawanya pada kita dan sahabat-sahabatnya. Aplikasi yang saya dapatkan pada pagi hari ini, yang pertama, Yonatan tidak mementingkan diri sendiri. Dan kedua, Yonatan adalah seorang rendah hati dan tidak egois. Yang ketiga, ia mendahulukan rencana Tuhan daripada kepentingan pribadi. Itulah yang saya dapatkan Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng. Ya, jadi dari kisah ini kita belajar bagaimana tentang sebuah persahabatan, dan saya percaya Bapak Ibu juga mempunyai sahabat-sahabat rohani tentunya dalam hidup ini yang saling memperhatikan, saling menjaga satu dengan yang lain, dan tentu semua didasari dengan ketulusan dan didasari dengan kasih Tuhan. Jadi seperti apa yang terjadi dari hidup Yonatan dan Daud, ada hal tadi yang Ko Aheng katakan, ketulusan Yonatan sebagai sahabat tidak memiliki dan tidak mengizinkan pikiran yang sia-sia itu menguasai. Seperti apa yang tadi Ko Aheng sampaikan dan juga yang disampaikan oleh Raja Saul kepada Yonatan. Menganggap Daud itu sebenarnya sebagai suatu ancaman untuk posisi Yonatan yang notabene-nya adalah anak raja yang harusnya mewarisi kedudukan raja. Dan kita tahu bahwa yang kemudian menggantikan Saul itu adalah Daud, bukan Yonatan. Dan persahabatan ini lintas generasi. Artinya
Bahkan ketika Yonatan mati pun dan Daud menjadi raja, maka Daud tetap mengingat persahabatan dengan Yonatan, dengan dia mengambil anak Yonatan untuk dijadikan anak raja. Artinya orang-orang yang makan sehidangan dengan raja. Itu nanti di pasal-pasal berikutnya kita akan lihat. Nah, dari sisi Yonatan dan Daud, ya tentu kita butuh yang namanya sahabat. Tahu kalau istilah keren sekarang brother keeper atau sister keeper, ada